하나, 둘, 셋. Annyeonghaseyo, Yumi입니다. So, welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngebahas tentang cowok Korea yang lagi wamil atau wajib militer. Karena banyak banget perdebatan tentang cowok Korea yang lagi wamil. Dan di video aku juga ada yang debat tentang cowok Korea yang lagi wamil. Dan aku baru dapat jawabannya juga sedetail mungkin dari temen aku yang lain yang lagi militer, itu dari MIF. Dia ngasih jawaban sedetail mungkin. Nah, daripada lebih banyak perdebatan dan salah paham di antara kalian sama cowok Korea itu, aku mau berbagi informasinya ke kalian. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya setiap video baru yang aku upload langsung masuk ke notifikasi kalian. 그럼 바로 시작할까요? Go go go! Nah, dulu tuh aku pernah upload video di TikTok yang tentang cowokku yang lagi wamil, dan ada komen yang kayak, loh kok bukannya nggak boleh komunikasi ya kalau dia lagi wamil? Terus aku mikir kayak, oh iya ya, ya juga sih. Terus aku tanya ke teman Korea aku yang lain, karena aku takut cowokku ini bohong. Aku tanya, opa, kalau orang Korea itu, cowok Korea biasanya kalau lagi wamil, boleh nggak sih komunikasi kayak telepon kah, atau video call kah, atau voice note kah? Boleh nggak sih? Atau jangan-jangan cowokku bohong ya? Jangan-jangan dia udah selesai wamil tapi ngaku-ngaku masih wamil. Terus dia jawab, waktu aku sih itu susah banget komunikasi, untuk pegang handphone aja susah, nggak boleh gitu. Tapi akhir-akhir ini sih kayaknya bisa ya. Itu tuh masih ada kata-kata kayaknya bisa sih, dia bilang. Terus kalau cowok kamu itu bohong atau enggak sih, menurut aku bisa jadi benar, bisa jadi bohong. Nah, jawabannya itu jawaban yang bingung gitu. Jadi kayak buat kitanya bingung antara percaya nggak percaya gitu. Jadi akunya mulai curiga ke cowokku gitu. Terus aku ada upload lagi video yang tentang baru pertama kali dengar suara dia. Kenapa? Karena emang susah dengar suara dia. Dan minta foto pun emang agak susah, sembunyi-sembunyi. Jangankan untuk voice note gitu, untuk telepon aja tuh nggak pernah, karena nggak boleh gitu dia bilang. Terus ada komen ini dan ini. Itu aku udah mulai curiga lagi, makin curiga. Kenapa? Karena kok bisa sih dia teleponan sama temen Koreanya yang lagi wamil gitu? Kok aku nggak bisa? Malah dia bilang nggak boleh. Aku udah mulai curiga karena ada juga yang bisa teleponan. Kenapa aku nggak bisa gitu? Kenapa dia nggak bisa? Jadi aku mulai survei di MIF. Aku main MIF lagi, dan aku dapat yang lagi wamil juga. Dan itu tuh agak siang atau agak pagi gitu. Kita langsung chattingan. Terus aku bilang, aku kayak, kok bisa sih pagi-pagi gitu, siang-siang, sedangkan si cowokku aja mulainya sore gitu chattingan. Terus aku tanya ke dia kan, dan dia ngasih jawaban yang sedetail mungkin, yang oh ternyata gitu, oh ternyata aku salah paham sama dia gitu. Jadi aku bakal kasih kalian informasi dari temen aku yang lagi militer. Langsung aja aku jelasin di video selanjutnya. Nah guys, jadi ini adalah penjelasan tentang wamil, wajib militer orang Korea, langsung dari orang Korea, itu teman aku yang aku temui di MIF, dan dia juga lagi wamil.
Jadi awalnya itu karena dia nanya-nanya tentang corona, jadi aku juga tanya balik sama dia kalau di sana gimana. Terus dia jawab karena dia lagi di militeri ya dia aman. Terus aku jawab lagi, kamu lagi di militeri, bisa pegang handphone? Terus dia bilang, kadang-kadang memungkinkan, jadi kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Terus aku bilang, kalau temen aku bisa menghubungi setiap hari, tapi di jam istirahat doang. Kalau di jam Indonesia itu dia bisa menghubungi itu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Kalau akhir pekan sih hampir satu hari dia bisa menghubungi, dan di jam segini pun dia nggak bisa menghubungin gitu, nggak ada chat gitu. Karena seperti yang kalian lihat itu chatan aku sama temanku ini tuh di jam 10 guys, dan cowok aku tuh pokoknya dari jam 7 itu dia udah berhenti ngechat karena jam tujuan itu dia udah kumpulin handphonenya gitu. Lanjut lagi, jadi dia jawab, setiap militer itu berbeda nih bang. Nah karena ada corona, jadi akhir pekan itu handphone itu nggak dikumpulin gitu. Maksudnya mungkin di sini bebas menggunain handphonenya gitu. Terus aku tanya lagi, setiap militer itu beda beneran? Terus dia jawab iya gitu, karena udah ditetapkan, tapi tergantung lagi sama si kebijakan dari si kaptennya ini. Jadi setiap kapten itu punya kebijakan yang berbeda. Terus aku jawab, tapi di akhir pekan juga cuma dari pagi sampai jam 7 malam doang dia bisa menghubungi. Terus dia jawab lagi, biasanya kalau akhir pekan itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Terus aku jawab lagi, oh gitu. Aku kira teman aku itu bohong. Ternyata enggak. Aku udah salah paham. Terima kasih ya udah ngasih tahu gitu. Terus aku jawab lagi, oh iya maksud aku tuh jam Indonesia itu jam 7 malam, sampai jam 7 malam gitu. Ke Korea kan 2 jam lebih cepat gitu. Oh gitu, teman kamu itu nggak bohong. Terus aku jawab, iya makanya aku nanya. Nah itu jadi penjelasannya tuh gitu guys. Jadi setiap militer itu punya aturan masing-masing, jadi punya aturan yang berbeda-beda gitu. Ada yang bisa teleponan, bahkan sampai ada yang bisa video callan. Kalau di tempatnya cowok aku itu nggak bisa, untuk telepon aja dia nggak bisa kecuali sama keluarga gitu. Dan untuk voice note aja tuh dia sembunyi-sembunyi, diem-diem gitu. Untuk ngambil foto juga diem-diem guys. Jadi beruntunglah kalian yang punya pacar atau teman orang Korea yang lagi wamil tuh di tempatnya itu agak leluasa gitu untuk menggunakan handphone. Bisa dari pagi atau misalkan sampai malam jam segini pun dia masih bisa menghubungi, itu kalian beruntung banget. Dan mungkin juga ya di tempatnya pacar aku tuh kayak tergantung dia ditempatinnya di mana juga gitu. Jadi ya begitulah. Jadi inilah penjelasannya. Teman aku udah ngasih tahu, terima kasih banget buat teman aku. Jadi aku nggak netting lagi. Jadi udah jelas ternyata setiap militer itu aturannya berbeda-beda gitu. Nah tadi kan udah dijelasin tuh sama temen aku yang lagi wamil, kok bisa sih ada yang bisa teleponan, ada yang nggak bisa itu selama si orang itu tuh lagi wamil. Jadi itu karena setiap militer itu punya aturan yang berbeda, masing-masing militer itu aturannya beda-beda. Jadi ada yang bisa teleponan, ada yang nggak bisa gitu. Itu tergantung sama aturan dari si komandannya gitu. Jadi ada yang ketat, ada yang agak longgar juga aturannya. Jadi yang untuk yang ketat itu mungkin kayak cowokku cuma bisa chattingan doang, nggak bisa telepon, nggak bisa video call, nggak bisa ngirim voice note juga. Dan dia kalau mau ngasih voice note itu dia harus sembunyi-sembunyi karena kan aturannya nggak boleh. Terus nggak bisa kirim foto juga gitu. Kalau sembunyi dia bilang bisa gitu, jadi harus diem-diem. Terus yang untuk yang longgar itu untuk mereka yang beruntung dapat orang Korea yang lagi hamil di tempat yang
agak longgar aturannya, bisa teleponan dan bisa video call, bisa ngirim foto juga. Dan kita itu termasuk yang beruntung guys, karena dulu orang Korea yang lagi hamil itu susah banget untuk komunikasi gitu, untuk pegang handphone aja itu nggak bisa karena nggak boleh. Nah kalau sekarang itu bisa, cuma aturannya beda-beda di setiap militer itu, ada yang bisa teleponan, ada yang nggak bisa, dan aku termasuk yang nggak bisa guys. Jadi yang aturannya ketat itu dia cuma bisa chattingan, dan chattingannya itu kayak di waktu gitu cuma 3 jam. Untuk waktu Indonesia sih sekitar jam 4 kalau nggak salah, sampai jam 7. Nah sebelum dia pergi itu dia ngasih tahu, biasanya sih 20 menit sebelum dia pergi, karena 20 menit itu dia untuk bersih-bersih. Setelah itu dia udah nggak bisa komunikasi karena handphonenya harus dikumpulin lagi. Untuk yang aturannya agak longgar itu dia bisa, mungkin bisa dari pagi sampai ada waktunya juga. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu adalah di akhir pekan. Kenapa? Karena di akhir pekan itu kita bisa komunikasi 1 hari. Jadi itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Tapi tetap sampai jam 7, cuman waktunya itu dari pagi. Jadi itu waktu yang ditunggu-tunggu itu pasti akhir pekan. Dan yang sedih itu kalau misalkan dia tiba-tiba gantiin gantiin temannya kerja. Dia bisa 1 hari tiba-tiba nggak ada komunikasi karena dia tiba-tiba gantiin shiftnya orang gitu. Jadi tapi setelah dia gantiin shift orang, dia bakalan dapat tambahan waktu untuk istirahat. Jadi setelah dia gantiin shift orang, dia bisa komunikasi sama kita itu lebih awal. Misalkan dari jam 1 dia udah mulai, itu waktu Indonesia, dari jam 1 dia mulai komunikasi. Ya begitulah kalau kalian dapat cowok orang Korea yang lagi hamil. Nah tadi kan udah dijelasin tuh sama temen aku gimana. Udah ngerti kah? Sudah paham kah? Jadi jangan ada lagi perdebatan, jangan ada lagi salah paham di antara kalian sama teman Korea kalian. Kayak aku sebenarnya merasa bersalah banget loh sama cowok aku. Kenapa? Karena aku salah paham sama dia. Aku kira dia bohong. Aku kira dia tuh bohong kalau dia udah selesai wamil, tapi dia bilangnya lagi wamil. Dan ternyata akhirnya aku dapet jawabannya. Tuh aku baru tahu banget loh, ternyata setiap militer itu punya aturan yang berbeda-beda tuh, aku baru tahu banget. Jadi aku mau berbagi informasi aja sama kalian. Apakah informasi ini membantu kalian? Nah sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini berguna untuk kalian yang lagi cari jawaban tentang cowok Korea yang lagi wamil. Dan untuk kalian yang bingung, kok dia bisa teleponan sama cowok Korea yang lagi hamil, kok dia bisa video callan, kok dia bisa voice note, kok aku nggak bisa. Akhirnya kalian dapat jawaban dari informasi yang aku kasih. Ini tuh informasinya langsung dari orang Korea, dari temen aku yang lagi hamil juga, yang lain, temen yang lain. Jadi aku udah kasih informasinya sedetail mungkin. Jadi di setiap militer itu dia punya aturan yang berbeda. Semoga kalian paham dan semoga nggak ada lagi perdebatan dan salah paham di antara kalian sama teman Korea kalian. Oke, thanks for watching and 다음 영상에서 다시 봐요. 안녕. 뿅.